Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi. Mbak Titi, tadi ahli terakhir yang memaparkan kesaksiannya, Hamdi Muluk, mengatakan ada sebutan ini tadi yang cukup unik adalah petahana, setengah petahana. Ini sebenarnya bisa jadi pertimbangan hakim nggak sih keterangan seperti ini? Iya, tentu saja bisa ya, karena kan dia mengaitkan antara bantuan sosial atau social assistance program terhadap insentif yang didapat. Kebanyakan lagi-lagi bansos itu memberikan insentif pada petahana atau calon yang didukung oleh petahana. Nah, calon yang didukung oleh petahana ya setengah petahana, karena kemudian dia bisa mengakses otoritas yang ada pada petahana. Tentu ketika petahana memberikan dukungan pada seseorang yang menjadi calon yang petahana itu memberikan punya preferensi politik, akan ada kecenderungan untuk menggunakan otoritas yang ada pada petahana untuk mendukung pemenangan dari si calon yang dia dukung. Nah, dalam hal ini kan Gibran adalah anak dari Presiden Joko Widodo yang akan mengakhiri 2 periode masa jabatannya. Selain itu juga Prabowo Subianto adalah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Jadi ini yang disebut dengan setengah petahana. Nah, itu yang kalau kita lihat insentif dari bansos itu bukan hanya untuk petahana, tetapi dalam banyak studi kepemiluan dan studi politik, bansos itu juga dikondisikan untuk kepentingan calon yang didukung oleh petahana. Dan jadi sehingga menjadi relevan ketika ada seseorang yang didukung oleh petahana, dia menjadi setengah petahana. Yang membedakan adalah status formalnya saja, tetapi kemudian akses dia kepada kewenangan atau otoritas yang dimiliki petahana ya sebenarnya hampir sama begitu. Walaupun bantahan terkait dengan itu selalu muncul saat sebelum pemungutan suara lalu, Mbak Titi. Ya, ya itu kan memang kecenderungannya adalah pasti semua akan mengartikulasikan sesuatu yang jadi kepentingannya ya, atau yang bisa membuat dirinya lebih aman begitu ya. Dan tidak mungkin ada yang menyatakan bahwa Pak Jokowi ini setengah petahana dari partai-partai nomor 2 gitu atau paslon nomor 2. Pasti akan membantah itu. Nah, pentingnya persidangan di Mahkamah Konstitusi ini kan untuk kemudian melakukan pembuktian. Pihak pemohon dari paslon nomor 1 dan nomor 3 itu punya dalilnya soal bantuan sosial dan dampaknya pada insentif atau manfaat elektoral yang didapat oleh nomor 2 Prabowo Gibran. Tetapi kita juga akan mendengar nanti dari pasangan calon Prabowo Gibran bagaimana kemudian dalil-dalil yang sudah disampaikan pemohon paslon 1 dan 3 ini akan mereka bantah. Dan termasuk juga kita akan mengkonfirmasi dengan 4 menteri yang dihadirkan di hari Jumat terkait dengan keberadaan program bansos ini. Nah, pasti yang akan dipetakan di hari Jumat itu bansos itu direncanakannya seperti apa. Sekali lagi kan karena disebut bansos itu bukan hanya program sepihak dari pemerintah, tapi direncanakan bersama dengan DPR. Nah, yang kedua, bagaimana kemudian implementasinya, eksekusinya seperti apa. Lalu yang ketiga, akuntabilitasnya. Serta yang berikut, apakah kemudian ada kondisi-kondisi luar biasa yang membuat perencanaan itu kemudian disimpangi sehingga ada pelaksanaan atau pembelanjaan bansos atau eksekusi bansos di luar desain yang sudah direncanakan. Nah, kalau ada itu apa saja, disebabkan oleh apa, dan bagaimana mekanisme akuntabilitasnya di dalam mengeksekusi tindakan-tindakan yang sifatnya di luar perencanaan tersebut atau yang bersifat luar biasa tersebut. Secara formilnya di persidangan itu bagaimana hakim menentukan paslon tertentu ini mendapatkan insentif dari kebijakan bansos tertentu? Ya. Jadi ada 7 alat bukti yang bisa digunakan untuk proses pembuktian. Yang pertama surat atau tertulis. Yang kedua keterangan para pihak. Yang ketiga keterangan saksi. Yang keempat keterangan ahli. Yang kelima itu keterangan pihak lain. Nah, menteri dan DKPP yang akan dihadirkan hari Jumat itu adalah keterangan pihak lain. Yang keenam itu alat bukti lainnya. Alat bukti lainnya apa? Hal-hal yang menyangkut transmisi elektronik, apakah email, lalu kemudian foto, lalu video dan seterusnya, dan yang terakhir petunjuk ya. Jadi bagaimana kemudian pemaknaan atas suatu peristiwa dan kondisi begitu. Nah, dari 7 alat bukti tadi tentu hakim
ditambah dengan keyakinan hakim akan kemudian menghubungkan satu sama lain. Jadi kembali kepada definisi perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu itu adalah perselisihan tentang hasil pemilu yang mempengaruhi perolehan kursi calon terpilih. Nah, perolehan kursi calon terpilih itu kalau berdasarkan sejarah penyelesaian perselisihan hasil di MK, tidak hanya soal angka-angka, MK juga akan melihat pemenuhan prinsip dan asas pemilu luber jurdil. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar kita bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Apakah MK menemukan pelanggaran secara fundamental terhadap asas dan prinsip ini yang kemudian berpengaruh pada hasil yang ditetapkan oleh KPU? Jadi tetap saja dampak pada hasil ya, perolehan suara. Nah, yang kedua itu pada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif begitu. Ini banyak praktiknya di pilkada. Nah, yang ketiga itu bisa juga menyangkut kesalahan di dalam penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU. Tapi kalau yang ketiga ini nampaknya berat sekali ya. Kalau kita ikuti dari kemarin saksi-saksi dari paslon nomor 1 yang banyak mengarahkan kepada soal kecurangan atau kesalahan di dalam proses pemungutan penghitungan suara, termasuk juga soal sirekap, nampaknya kalau saya lihat kurang menggambarkan bahwa memang hasil yang ditetapkan KPU itu secara fatal salah gitu ya, sehingga mengubah konfigurasi perolehan suara. Jadi nampaknya persidangan ke depan termasuk juga ahli yang masih berlangsung sekarang akan lebih banyak fokus kepada soal pemenuhan asas prinsip pemilu yang luber dan jurdil serta terjadinya pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan